Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam membahas hal berkaitan dengan Kristolog. Ingat bahwasannya perbedaan antara umat Kristiani dan umat Muslim, kembali kita bahas bahwa pertama, tidak bermaksud untuk mencela atau menghina saudara kita sebangsa dan setanah air, saudara kita Kristiani, tetapi pembahasan kita adalah berharap supaya kita sama-sama selamat dunia dan akhirat. Baik, perbedaan antara Al-Quran dan Bible atau Injil dengan Al-Quran, kita lihat bahwa terjadi banyak sekali perbedaan. Nah, di antaranya pernah kita bahas pada pertemuan lalu bahwa di dalam Injil dikatakan, difirmankan bahwa tidak boleh memakan daging babi. Umat Islam tidak makan babi, tapi orang Kristen justru makan babi. Di dalam Bible juga diperintahkan untuk berdoa atau ibadah, sujud seperti yang dilakukan Yesus atau Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus samanya satu orang. Umat Islam ibadah ada sujudnya. Umat Kristiani tidak sujud. Kemudian berkaitan dengan tempat ibadah juga bahwa di dalam Bible, di dalam Injil itu diperintahkan untuk ibadah menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat atau Yerusalem. Umat Islam juga beribadah menghadap kiblat, yaitu ke Ka'bah. Umat Kristiani justru tidak menghadap ke kiblat. Kemudian di dalam Bible diperintahkan juga untuk wanita memakai jilbab, penutup kepala, kerudung. Umat Islam memakai jilbab, menutup kepala, kerudung. Umat Kristiani tidak. Di dalam Bible juga disampaikan, diperintahkan bahkan wajib untuk dibunuh di dalam Barnabas bagi yang tidak berkhitan, laki-laki yang tidak berkhitan. Dan itu kita akan bahas pada pembahasan lain insya Allah. Umat Islam berkhitan sunat, umat Kristiani tidak. Kemudian ada banyak hal juga, diantaranya di dalam Injil diperintahkan untuk mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Tuhan. Umat Islam mentauhidkan Tuhan, umat Kristiani tidak. Di dalam Injil juga diperintahkan untuk bersyahadattain. Bersyahadattain menyatakan bahwa Tuhan itu esa dan menyatakan bahwa Rasul adalah Nabi. Nabi Isa adalah Rasul dan Nabi dan utusan. Umat Islam sangat memuliakan Yesus atau Nabi Isa, mengatakan bahwa dia Nabi, tapi umat Kristiani justru tidak. Ada banyak hal. Begitu juga bahwa Nabi Isa atau Yesus di dalam Injil dikatakan bahwasanya dikuburkan dan dimasukkan ke dalam lubang kubur di liang lahat, ditutup. Umat Islam melaksanakan seperti itu juga, tapi umat Kristiani justru berbeda dengan menggunakan peti dan lain sebagainya. Baik, dalam pembahasan kita ini, pertemuan ini saya akan membahas tentang ucapan insya Allah. Nah, umat Kristiani sangat banyak yang mengatakan bahwa umat Islam ini semuanya tidak pasti. Apa-apa insya Allah, apa-apa insya Allah. Apa-apa jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menghendakinya. Mereka berkata bahwa tidak ada yang pasti di agama Islam. Selalu jika Tuhan menghendakinya. Nah, ini yang kita bahas. Baik, ingat bahwasannya kita memberikan gambaran bahwa memastikan sesuatu yang belum terjadi itu sangat-sangat tidak layak bagi manusia. Tidak layak dan tidak boleh. Contohnya, saya akan mengomentari secara dalil akli dan nakli. Akli itu secara akal dan nakli itu dengan firman. Bahwasanya ucapan insya Allah, ucapan jika Tuhan menghendakinya itu ada. Pertama, contoh. Jika kita berangkat menggunakan kendaraan dari Kota Mobagu ke Manado 4 jam, apakah kita yakin bahwasanya kita akan sampai ke Manado? Belum tentu dan tidak mungkin. Bahkan tidak boleh kita memastikan kita akan sampai dengan selamat dan sehat. Kita harus mengucapkan jika Tuhan menghendakinya. Karena bisa saja di perjalanan nanti ada musibah, ada keluarga kita yang kita harus balik, atau mungkin kita nggak bisa sampai karena ada kendala macam-macam. Maka secara akal kita harus mengatakan insya Allah jika Tuhan menghendakinya. Contoh yang kedua,
anak-anak kita yang kita sekolahkan sekarang masih SD, kemudian kita katakan, saya akan jadikan anak saya dokter atau polisi. Apakah itu udah pasti akan terjadi 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Enggak mungkin. Pasti kita akan mengatakan, jika Tuhan menghendakinya. Kita berencana, tetapi yang memutuskan itu adalah Allah. Ini dalil akli, dalil secara akal. Dalil secara nakli, bahwasannya secara firman bahwa umat Islam itu menggunakan insya Allah, sebenarnya itu ada di dalam Injil juga. Dan bahkan ini semua nabi mengucapkan insya Allah, termasuk Yesus, termasuk Nabi Isa. Nah, di dalam Bible, di dalam Injil itu dikatakan juga insya Allah. Nah, di Injil di Yakobus pasal 4 ayat 15. Pasal 4 ayat 15. Kita lihat. Di Injil Yakobus pasal 4 ayat 15, firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwasanya sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Coba lihat, di dalam Bible ada ucapan insya Allah loh. Di dalam Bible ada ucapan insya Allah. Sebenarnya kamu harus mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Itu dalam bahasa Arabnya, jika Tuhan menghendakinya, dalam bahasa Arabnya insya Allah. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ucapan insya Allah yang sering dipakai oleh umat Islam dalam bahasa Arab, itu ada juga di dalam Bible. Di dalam Injil ada juga ucapan insya Allah jika Tuhan menghendakinya. Sehingga terbantahkan jika ada orang umat Kristiani yang mengatakan bahwasannya umat Islam tidak pasti, agamanya tidak pasti, apa-apa insya Allah, apa-apa insya Allah. Itu menunjukkan bahwa ketidaktahuannya terhadap Bible. Di Bible disebutkan juga seperti itu. Kemudian di Injil yang lain juga, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 21 mengatakan bahwasanya disebutkan bahwasannya ia minta izin dan berkata, aku akan kembali kepadamu. Jadi di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 21 disebutkan juga tentang ucapan insya Allah itu ada dalam Bible. Ia minta izin kemudian berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendakinya, atau ucapan insya Allah. Jadi di dalam Kristen ada juga yang namanya insya Allah. Hanya tidak pernah kita dengar orang umat Kristiani berkata seperti itu. Bahkan yang menjadi lucu adalah umat Kristiani memvonis bahwa umat Islam adalah agama yang tidak pasti karena selalu insya Allah. Jadi ingat bahwa ucapan insya Allah ini semua Nabi mengatakannya, termasuk Yesus. Karena Yesus adalah Nabi, adalah utusan, bukan Tuhan. Jadi Yesus juga mengatakan insya Allah. Dan di dalam Bible disuruh untuk mengucapkan jika Tuhan menghendakinya atau insya Allah. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 22 dan 23, Allah berfirman ya di Al-Quran. Tadi Bible, sekarang Al-Quran. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan, saya akan mengerjakan itu besok pagi. Kecuali kamu mengatakan, إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, kecuali dengan seizin Allah. Artinya, rencana yang akan kita kerjakan besok, jangan kita kan saya pasti akan lakukan itu. Nggak boleh, karena bisa saja ada musibah dan bencana. Dan kita harus mengatakan jika seizin Allah. Jika seizin Allah. Al-Quran ada. Kemudian di surah Al-Qasas ayat 27. Tadi di surah Al-Kahfi 22 dan 23. Sekarang di surah Al-Qasas banyak menyebutkan tentang insya Allah. Allah berfirman, disebutkan bahwa Nabi Syuaib berkata kepada Musa, satajiduni insya Allah. Satajiduni insya Allah minas salihin. Allah berfirman, disebutkan tentang kisah Nabi Syuaib berkata kepada Musa, engkau akan dapati aku insya Allah dengan seizin Allah termasuk orang yang baik. Coba lihat, para nabi mengucapkan insya Allah. Dan Allah menganjurkan, bahkan disyariatkan di dalam Al-Quran mengucapkan insya Allah. Dan umat Islam mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki, jika Tuhan menghendaki. Dan di dalam Bible ada juga, cuman sebagian orang, banyak orang Kristiani tidak mengetahuinya, bahkan justru mencelah umat Islam bahwa mengucapkan jika Tuhan menghendaki. Padahal di dalam Bible ada. Ini sangat lucu. Baik, jadi itulah
Ingat, ada banyak persamaan antara Al-Quran, Bible dengan Al-Quran banyak, dan umat Islam mengamalkannya, tapi justru umat Kristiani tidak mengetahuinya, bahkan tahu dan tidak mengamalkannya. Bahkan tahu dan tidak mengamalkannya. Sehingga kesimpulannya, ingat, dari banyak poin yang kita sebutkan, kesamaan Bible dengan Al-Quran dan umat Islam lain justru mengerjakannya, termasuk khitan tadi. Khitan, kalau tidak berkhitan itu harus dimusnahkan, dilenyapkan. Dia mengingkari perjanjian itu harus dibunuh di dalam Injil. Di dalam Injil tidak bersunat, tidak dikhitan kulit khatannya, itu harus dibunuh. Injil yang bilang, bukan saya. Banyak perbedaan, dan ingat, sekali lagi, bukan berbicara ini dalam rangka menghina dan mencela saudara kita Kristiani sebangsa dan setanah air. Dan saya sangat mengasihi, menyayangi teman-teman, saudara, laki-laki dan perempuan Kristiani, dengan harapan kita buka, kita punya akal, kita buka dan baca kitab Bible, pasti kita akan temui hal-hal yang semestinya harus kita kerjakan sesuai dengan umat Islam kerjakan. Semoga Allah memberikan hidayah untuk memeluk agama yang benar, yang selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.